Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah memudahkan dan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-mafullah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat LC, almarhum al-mafullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-mafullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-mafullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-mafullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha aw azyad wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wa man laqitani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an laqituhu bi mithliha maghfiratan. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Melanjutkan
Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu nama poyokan, lakop panggilan. Nama aslinya Jundub bin Junadah dari suku Al-Ghifari. Beliau itu kalau kita baca riwayat biografinya, sebelum memeluk agama Islam, kerjaannya mohon maaf ya, ngerampok, begal, ngambil harta orang secara paksa, kalau perlu pakai cara bunuh ya bunuh. Tapi itulah hidayah Allah. Maka sering saya sampaikan, kita jangan memvonis orang, gampang memvonis orang, wah ini siang begini bakalan masuk neraka. Dan memang kerjaannya nongkrong mulu, sholat kagak, kalau mati mah gak usah dibawa ke masjid. Gak boleh. Kita gak pernah tahu hidayah Allah datangnya kapan, kepada siapa. Orang yang kerjaannya ngerampok, membunuh orang, bisa menjadi yang termulia sahabat Rasulullah SAW. Setelah dia tobat, menjadi orang yang paling jujur dan hidup sederhana. Saking jujurnya, baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, mengomentari, mengagumi kepribadian sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dikatakan, tidak ada di kolong langit ini dan di atas bumi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ngomong baginda Rasul, terawangannya terawangan akhirat, gak kayak kita. Kalau kita nilai orang bisa salah bisa benar. Tapi inilah baginda Rasul mengatakan, orang yang paling jujur di muka bumi ini Abu Dzar, maka benar-benar jujurnya, bahkan lebih suka hidup miskin. Pernah suatu ketika ada orang datang ke rumah beliau, bertamu sampai rumah bengong. Kenapa? Rumahnya gak ada perabotan, gak ada bangku, gak ada meja. Kalau kita ke rumah kita, Masya Allah, bangku ada, kadang 2 setel, meja, TV, internet, hiasan penuh gitu. Tapi rumah beliau gak ada perabotan apa-apa kecuali hanya alas tidur, itu pun hanya pelepah kurma doang. Ditanya oleh yang nama ini, wahai Abu Dzar, perabotanmu pada kemana ini? Apa jawabannya? Sudah saya kirimkan ke rumah saya yang satu, yang kekal dan abadi. Di mana rumah kamu yang satu? No, negeri akhirat. Tuh bini kita kalau kita bilang begitu gimana kira-kira? Bang, di bangku ngapain rumah makan lapangan udah, nanti kita bikin di akhirat aja. Bang, di spiring bed apa ya bang? Gak enak tidur pakai beralaskan tikar, udah nanti buat akhirat aja. Kira-kira senang apa kagak di bini kita begitu? Ada juga banting-banting gitu. Tuh kawin sama bang, bidadari jangan sama gua. Dan menariknya lagi, ada sabda Nabi disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, kita ini jadi orang kudu sering berbagi, sedekah dengan apa yang kita bisa, yang kita punya. Bisa dengan uang, dengan makanan, dengan masakan. Maka kata baginda Rasul, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Abu Dzar, kalau kamu masak sayuran, soke, sempurge, banyakin kuahnya, bagi hadiahkan kepada tetangga-tetangga biar pada nyobain, ngerasain. Kalau masak sempur kan wangi ya, apalagi pakai biji pala, wanginya kemana-mana. Tetangga nyampe tuh,
semur siapa ini wangi banget. Kita semua cuma telur Pak Ustadz, bukan daging. Banyakin airnya, kasih barang sepiring air, telur atu, ame tahu kan cukup. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, mungkin orang-orang lain bisa, tapi saya kalau masuk sayur, saya ini kalau masak sayur isinya cuma garam, penyedap rasa, apa yang bisa bawa, nggak ada ampas-ampasnya. Boro-boro daging telur juga kagak, boro-boro telur tahu tempe juga kagak. Kalau kita kan jemur nggak bisa daging telur, nggak bisa telur tahu tempe kentang, begitu kan. Abu Dzar Al-Ghifari kuah doang, emang benar-benar masaknya kuah. Apa kata baginda Rasul? Berbagilah dengan itu. Akhirnya karena ingin mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuh dia masak emang segitu-gitunya kuahnya doang, dibagi ke tetangganya, tetangganya terima, masya Allah, timbul rasa iba, dibalikin amen tetangganya dengan yang jauh lebih baik, ngasih kuah doang, dibalikin dengan yang ada isinya. Dan hebatnya nih dia nih, hobi hidup miskin, nyaman dengan kesederhanaan, ini yang susah nih. Kita kan hidup miskin emang nasib, betul ya? Kalau pengen mah pengen jadi orang kaya. Kita mah pengen jadi orang kaya, punya duit banyak, kesono kesemari enak, pegang duit, naik turun mobil. Nah kebetulan aja miskin ya nasib. Kalau beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala emang hobinya hidup miskin. Bagaimana hobinya? Di pengakhiran hidupnya beliau pindah tinggal di Syam. Oleh Gubernur Syam didata penduduk miskin siapa aja, pakai DTKS kalau zaman sekarang mah. Ntar dapat PKH, dapat subsidi dari pemerintah. Ada yang sebulan 600.000, ada nggak ya? Ada nggak? Yang sebulan 400.000 Bank BNI, yang 600.000 Bank DKI, ada nggak yang begitu? Ada ya, subsidi dari pemerintah. Nah ini setelah didata oleh Gubernur Syam, ternyata Abu Dzar termasuk orang yang sangat miskin. Akhirnya dikasih hadiah oleh Gubernur Syam, nggak tanggung-tanggung 300 dinar, sambil dikirimin surat, terima uang ini perbaiki hidupmu. Ini saking miskinnya, 300 dinar Pak, 300 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Anggaplah 4 gram emas 1 juta. 4 juta kali 300 berapa duit? 12 miliar. Sampai ke rumah kita 12 miliar, kira-kira apa itu? Dikirimin kepada Bapak Hadi, ini ada hadiah dari gubernur 12 miliar, kira-kira ngapain kita itu? Berhenti ngaji. Tuh, belum dapat aja udah angkat-angkatnya kayak gitu. Gimana dapat? Beli mobil, beli rumah, beli kontrakan, ya enggak? Nggak kenal sama kita udah 12 miliar. Boro-boro dapat, melihat juga belum kita kan. Tapi beliau emang doyan hidup miskin. Kalau saya bilang kalau kita hidup miskin emang jatahnya, nasibnya pengennya menjadi orang kaya. Beliau memang hidupnya pengen miskin. Ketika terima 300 dinar dari khalifah, itu uang dibungkus
terus lagi dipulangin sambil dia tulis surat, tolong kasihin kepada orang yang lebih miskin dari saya. Padahal kata khalifah, di negeri saya yang paling miskin dia. Udah gak ada lagi perampok juga gak punya. Gak mau terima yang begitu. Dan kalau kita mah, jangan bapak-bapak, saya juga karep-karep. Itu saking luar biasanya beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Maka pantas sahabat-sahabat Nabi itu Allah puji dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radwan. Allah udah redho sama mereka. Mentalnya luar biasa. Maka lihat hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla. Nabi menyampaikan, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hadis qudsi. Kalimat hadis yang kata-katanya dari Nabi kita Muhammad mencantumkan kalimat qala Allah Ta'ala yaqulullah azza wa jalla, itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan rahmat dan rahimnya Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azid. Siapa orang yang datang menghadapku dengan mengerjakan satu kebaikan yang kita kerjakan, falahu, maka bagi orang tersebut balasannya asyru amsalha, 10 kali lipat daripada yang dia kerjain. Au asyadu, bahkan bisa boleh jadi aku tambah. Kita kerjain atau balasannya 10. Tadi sholat maghrib nih, yang kita kerjain kan satu waktu doang, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita mengerjakan 10 kali sholat maghrib. Bal azyadu, bahkan bisa boleh jadi aku tambah 10 kali lipat. Kalau seandainya pahala mengerjakan sholat maghrib itu 1 bulatan bumi, maka yang Allah balas kepada kita 10 bulatan bumi. Saking Allahnya itu rahman dan rahimnya, saking Allah itu pengen kita masuk surga. Mohon maaf, Allah tuh pengen banget kita masuk surga, dibuka lebar-lebar. Maka kalau memang kita dasar masuk neraka, emang dasaran itu orang, dibuka lebar-lebar dan jahit 1 kebaikan 10 balasannya. Hadir majelis ilmu sekarang, hadirnya sekali dianggap kerjanya 10 kali. Bal azyadu, bahkan bisa ditambah oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bisa dibalas 30 kali lipat, bisa dibalas 100 kali lipat, bisa dibalas 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa saja melipat gandakan pekerjaan perbuatan kita sesuai dengan apa yang dia kehendaki kepada siapa saja yang dia mau. Kurang baik apalagi Allah sama kita, kurang sayang bagaimana lagi Allah sama kita. Satu kebaikan Allah lipat gandakan. Lanjutannya, wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au arbiru. Siapa orang yang datang kepadaku mengerjakan 1 perbuatan kejahatan, 1 kemaksiatan, dari kebaikan 1 dibalas 10 kali lipat, bahkan berlipat ganda. Ini kejahatan kita kerjain 1, maka balasannya 1 kejahatan dibalas dengan 1 dosa. Au aghfiru, bahkan bisa mulai jadi aku ampuni itu dosanya, aku maafkan itu dosanya, sekalinya pun dia akan bertobat kepadaku. Allahu Akbar.
kebaikan 10 kali lipat balasannya. Bukan nilai pahalanya, tapi balasannya. Seandainya sholat berjamaah kita itu 27 derajat dibandingkan sholat sendiri, maka 1 sholat jamaah kita dikali 10, 270 derajat. Tapi ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, dosa kecil maupun besar, maka balasannya 1 dibanding 1. Bahkan bisa boleh jadi Allah akan ampuni. Maka pantas Allah memiliki nama mulia Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah gak Maha Pengasih, kalau Allah gak Maha Penyayang, manusia udah banyak yang hancur lebur. Kalau Allah gak Maha Pengasih, Allah gak Maha Penyayang, orang model kayak kita gak bakal kelihatan entar di surga, gak bakalan. Orang maksiatnya banyak. Dua, males-malesan, tahajud jarang-jarang, puasa sunnah gak dikerjain, jangan-jangan yang sunnah, yang wajib aja seringan dilewati. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maksiat yang kita lakukan terkadang belum kita tobat udah Allah ampuni. Dengan apa? Banyak caranya. Kalau kita baca riwayat-riwayat hadis, ada dosa kita yang diampuni dengan sebab kita melangkah ke majlis ilmu. Ada dosa kita yang Allah ampuni dengan sebab kita ngambil air wudhu. Bahkan ada dosa kita yang tidak diampuni dengan tobat kita, gak diampuni dengan ibadah kita, justru diampuni dengan beratnya kita nyari rezeki. Ada dosa kita yang sangat dahsyat luar biasa, tobat Allah gak ampunin, ibadah gak Allah ampunin. Tapi ketika kita nyari rezeki, keluar dari rumah, yang dagang, yang ngajar, yang kerja, yang gojek, berat, lelah, letih, capek, berkeringat, menjadi sebab dosa yang tadi belum diampuni akan Allah ampuni. Maka yang kerja ketika berat kerjaannya nikmatin, yang dagang ketika sepi dagangannya nikmatin, karena itu kita sedang diampuni dosanya. Yang gojek tarikan sepi nikmatin, gak gerutu. Ini gerutu pakai update status, bangsat banget lah, Grab babuk banget tarikan dari pagi tuh. Saya sering lihat begitu. Oh, teman gue banyak tukang gojek, gak usah digerutuin. Kalau emang dasar rezeki kita kan datang dengan sendirinya. Aplikasi pakai disalahin. Elah malu juga keluar, hujan lagi. Tarikan sih kenceng, nominalnya gede, tapi kan jauh-jauh banget. Mana nggak punya jas hujan, ya. Manusia begitu emang. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kebanyakan tarikan capek. Wah, narik mulu mau mati di aplikasi karena gue istirahatnya. Giliran gak dapat dibabuk-babukin, sinyal lah disalahin, HP lah dikata lemot. Itu manusia. Maka ketika mohon maaf yang sedang nyari rezeki dengan jalur apapun,
termasuk teman-teman saya yang ngojek, aplikasi online. Ketika tarikan itu belum nyangkut di HP kita, berhusnuzon kepada Allah. Siapa tahu Allah pengen kita sholat duha dulu. Siapa tahu Allah pengen kita istirahat zikiran dulu. Tuh, di saat itu Allah lagi ampuni dosa kita. Lanjutannya, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa orang yang mendekatkan diri kepadaku seukuran 1 jengkal. Ya, 1 jengkal berapa senti? Paling 20 senti. Maka taqarrabtu, aku datangi itu orang minhu dhira'an, dengan sebab dia mendatangiku, aku datangi dia 1 dhira'. Ya, seukuran 60 cm. Datengin Allah 20 cm, Allah datengin kita 60 cm. Artinya Allah memberikan kita lebih daripada yang kita kerjain. Allah memberikan kita lebih dari apa yang kita minta. Allah mengaruniakan kita lebih dari apa yang kita usahakan. Maka kalau kita lihat hadis-hadis, riwayat-riwayat dari baginda Rasul yang berkaitan dengan pahala-pahala kebaikan, sedikit yang kita lakukan tapi ganjarannya dahsyat luar biasa. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu, satu kalimat yang sangat dahsyat luar biasa. Kita baca 1 kali, timbangannya melebihi beratnya langit dan beratnya bumi. Kalau orang emang gak punya pahala zikir, dasaran itu orang males, dasaran itu orang sudah terselimuti dengan hawa nafsu dan godaan setan. Apa susahnya sih? Cuma mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baik secara terpisah. Selepas sholat kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau disambung seperti tadi, pahalanya dahsyat luar biasa. Itu maksudnya siapa orang yang datang kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang secuil, dengan amalan yang kecil, maka aku balas kepada orang tersebut dengan balasan yang sangat dahsyat luar biasa, lebih dari apa yang dia lakukan. Ini kita duduk di majelis ilmu kan, dari mulai kita berangkat dari rumah sampai selesainya pengajian, durasi paling lama 1 jam. Tapi dari 1 jam yang kita lakukan itu, apa yang Allah berikan kepada kita? Dari berangkat, mulai jalan dari rumah, naik motor, naik kendaraan, setiap 1 langkah yang kita langkahkan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita turunkan, dihapus dosanya oleh Allah. Langkah 1 dihitung 10 kebaikan. Baru berangkat, belum hadir di majelis ilmu. Dari rumah Pak Haji Wawan sampai sini kira-kira ada nggak 200 langkah? Nggak ada, mau usah naik motor. Putaran bannya anggap 200 langkah. Ngaji terus ikhlas karena Allah, emang pengen hadir di majelis ilmu. 200 langkah yang kita usahakan,
200 derajat Allah angkat, 200 dosa yang Allah ampuni, 200 kebaikan yang Allah berikan buat kita. Baru melangkahnya doang. Tuh, kerjaan dikit Allah balas gede. Duduk nih. Dalam riwayat katakan, duduknya seseorang di majelis ilmu lebih baik buat dia daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat kan banyak. Kalau kita kerjain 1000 rakaat, itu gak cukup 1 jam. Bisa 1 malam, itu pun dengan ngepot urusannya. 1 jam duduk. Kalau sholat kan ada dirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Berat kita kerjain itu 1000 rakaat. Saya yakin ukuran kita gak gerak sanggup. Ada kan? Saya gak yakin, termasuk saya. 1000 rakaat, gue mikir-mikir. Nah, sholat tarawih aja gue lihat jadwal imam. Siapa nih? Ustaz Toyot. Lame kalau Ustaz Toyot. Ada begitu, ada kayak begitu. Mana baca Al-Qurannya atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia gak tahu apa ya gue buka puasa kekenyangan. Oh enggak, gue sholat sini lagi. Besok dia pindah ke Nurul Amin. Pas nyampe Nurul Amin, Ustaz Toyot lagi jadwalnya di Jawa. Apa sih lo urusannya? Ya dia lah. Gitu ya tuh Pak, ya kan? Lo ngaku aja, mau begitu urusannya kita. Untuk sholat 1000 rakaat berat, tapi hadirnya kita di majelis ilmu 1000 rakaat itu kita dapat. Amalnya sedikit, ganjarannya dahsyat luar biasa. Itu baru itu doang. Belum lagi kata Nabi Muhammad SAW, ma min qaumin, tidak ada satu kaum yang duduk di rumah-rumah Allah, di majlis-majlisnya ilmu, yatluna kitaballahi wa yatadarasulahu, yang di situ mengkaji ayat-ayat Allah, meneruskannya, mengkaji ilmu pengetahuan, illa haqqat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazala alaihi sakinah. Allah naungi mereka dalam naungan rahmatnya Allah. Makanya orang ngaji mah adem banget, bawaannya tenang. Saking tenangnya banyak yang tidur. Tenang. Di pengajian mah tenang kan yang berantem enggak. Coba konser dangdut. Gak boleh senggol dikit. Lagi enak begini ya elah. Gue yakin dari banget konser yang kemarin beda. Orang kalau konser dangdut kadang-kadang suka pada minum tuh. Makanya ada istilah senggol bacok. Ya, senggol lah, bukan yang ribut. Konser dangdut ribut, konser musik, apalagi musik-musik rock ribut. Gak ada di majelis taklim ribut gara-gara rebutan nampak, kagak ada. Walaupun nampaknya udah diambil, kampret banget nampak gue udah tandain diambil. Tapi gak pakai ribut, gak. Kenapa? Dinaungi oleh rahmatnya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah, malaikat naungi, Allah cucurkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kedamaian, turun ketenangan. Maka kalau yang lagi pada galau, pusing, stres sama urusan dunia, lu berangkat ngaji udah. Ngapain? Dulu pada omelin bini, puyeng sama cicilan.
puyeng sama bayar kontrakan, puyeng sama bayar anak sekolahan, daripada kau puyeng kok mending kau berangkat ngaji, insya Allah tenang. Paling enggak di majlis taklim enggak diingatin sama cicilan. Ntar kalau lu pulang puyeng lagi, lu ngaji lagi kemana kek? Cari tempat pengajian lagi. Tuh keuntungannya. Kita ngamal sedikit, ibadah sedikit, Allah kasih banyak. Itu namanya Rahman dan Rahimnya Allah. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa orang yang datang kepadaku satu dhira' itu kurang lebih 60 cm, aku akan datangi orang situ itu satu ba'an itu kira-kira satu tombak 1,8, ya hampir 2 meter lah. Allah lebih ngasih ke kita. Makanya kalau dalam ayat bersyukur kan, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Allah kasih rezeki kita sebulan 3 juta. Bersyukur Allah tambahin jadi 4 juta. 4 juta bersyukur jadi 6 juta. Punya motor 1 bersyukur Allah tambahin. Bersyukur lagi Allah kasih mobil. Bersyukur lagi Allah kasih rumah. Punya bini atuh bersyukur lu pengen ditambahin keberkahannya. Gak apa-apa bini atuh, yang penting berkah. Daripada bini 2 akhirnya tidur di masjid. Ada yang begitu? Ada gak? Punya bini 2 sono diomelin. Yakin diomelin sama yang tua, pindah ke yang muda. Yang muda diomelin juga. Puyeng tidur di masjid. Mendingan gak punya bini, ketahuan. Ayo, apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu gak ada yang Allah sia-siakan, bahkan Allah lipat gandakan. Itulah bedanya kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Kasih sayang Allah itu tak terbatas, tapi kasih sayang manusia sangat-sangat terbatas. Walaupun dia keluarga kita, walaupun dia sangat baik sama kita, tapi kalau udah urusan memberi terbatas. Ada saudara kita bilang begini, udah lu gak usah bingung urusan dunia, ada apa-apa minta sama gua. Enak gak begitu? Enak, datang sekali dikasih gak? 2 kali, 3 kali, minta mulu kerjaannya. Kenapa yang bilang kalau ada apa-apa minta ke abang? Iya, tapi lu punya babat, gua juga punya urusan, untuk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, malam kita datang kepada Allah, siang kita memohon kepada Allah, siang ingin minta kepada Allah. Allah kasih, gak boleh balikin, minta mulu kerjaan lu, ibadah kagak, enggak. Justru kalau kita gak minta, Allah marah. Manusia kebanyakan kita minta, marah. Tapi Allah, kalau kita gak minta kepada Allah, Allah marah, sombong banget jadi orang. Kurang apa lagi Allah sama kita. Terus udah tahu Allah baik banget, masih doyan itu mau maksiat, masih mau maksiat terus. Kan kata Allah nih penutup hadis ini, wa man atani yamsi ataituhu harwalatan wa man lakitani bi qurabil ardi khati'atan la yaghfirullaha bi syai'an lakituhu bimithliha maghfiratan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan hampiri orang itu sambil
berlari tergesa-gesa. Allah perluin kita. Maka jangan pernah luput doa kepada Allah. Kalau punya masalah ngadu sama Allah, punya problem ngadunya ke Allah, jangan ke manusia. Manusia mah cuma bisa dengerin doa. Mending kasih solusi, yang ada diomongin, yang ada dipanas-panasin. Kita punya masalah nih, ngadu sama saudara kita, bang gue mau curhat bang, kenapa? Gue ada masalah. Masalah gimana? Masalah sama bini gua. Bini lu bang cewek banget orangnya. Belum kita cerita, dia udah komen yang kagak-kagak. Manusia tuh ngadu apa teman kita? Lu lagi sengkak gak? Iya, kenapa bang? Gua mau cerita, mau curhat, kenapa? Gua banyak banget kebutuhan. Bayar cicilan motor, pada bini kemarin ngambil HP, duit kagak ada. Ini kita belum bilang mau minjem, teman kita udah bilang begini, iya gue juga lagi banyak banget nih. Sampai kita, ya baru kita mau nyender sama orang. Tuh orang juga, anak gue juga belum bayaran sekolah, lebih parah dia gak taunya. Ngadu kepada Allah, jangan ngadu ke orang, gak ada masalahnya, gak ada solusinya. Paling banter kalau ngadu sama orang. Ya udah gini lah, lu kalau punya masalah, ya ntar malam lu datang ke rumah gua. Lu punya masalah uang, lu datang ke rumah gua ntar malam. Masalah problem anak sekolah, lu datang ke rumah gua ntar malam. Dikasih pinjaman bang, enggak, kita ngadu, nangis bareng-bareng, gua juga begitu. Tapi datang kepada Allah. Apalagi yang kamunya di medsos, media sosial, yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, yang punya Telegram, ngadu di story-nya. Hidup ini teramat berat. Dari rezeki dari pagi sampai sore gak dapat. Akhirnya aku ambil putusan nekat, ku cari pinjol terdekat, bukan main. Orang baca ngebantuin, boro-boro yang demen sama kita cuek, yang kagak demen syukurin lu, belagu lu jadi orang, syukurin, makan tuh pencarian tuh. Ngadu sama manusia, ngadu sama media sosial nggak akan dapat solusi. Tapi ngadu kepada Allah, ya Allah, kan Engkau tahu kesulitanku, tanpa aku minta pun Engkau maha tahu, maka selesaikanlah semua urusanku. Ataituhu harwalatan, aku akan datangi dia dengan berlari. Dan siapa orang terakhir sebagai penutup yang datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan dosa sepenuh bumi, selama dia tidak pernah bersyirik kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah mengatakan Allah itu dua, Allah itu tiga, tauhidnya benar, dosanya banyak, sepenuh bumi, kata Allah, akan aku sediakan buat dia yang seumpamanya dengan penuh ampunan. Dosa sepenuh bumi Allah ampuni. Itu hebatnya Allah. Maka mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa mau dekat kepada Allah. Sekalinya pun kita banyak kemaksiatan, kita minta istighfar kepada Allah, kita banyak kebutuhan, kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma quluhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
ومفتاح بالهدى وبالعلم يا عليم بالمقدرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.